Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen pengampu serta Kakak asisten lab mata kuliah praktikum fisiologi hewan. Perkenalkan kami dari kelompok B4. Pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan analisis dari perbandingan suara burung lovebird kacamata topeng, kerak kerbau dan jarak suren. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erin Armeida. Perkenalkan, nama saya Mira Manina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Razak. Perkenalkan, nama saya Nadra Syafaziel. Perkenalkan, nama saya Tahira Izah Kairan. Baik, berikut adalah outline pembahasan. Yang pertama, ada pendahuluan, kedua tujuan, ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan, keenam daftar acuan. Berikutnya adalah pendahuluan. Komunikasi penting dalam interaksi burung, terutama vokalisasi. Vokalisasi digunakan untuk menarik pasangan, mempertahankan wilayah, koordinasi kelompok, dan menunjukkan agresivitas. Setiap spesies memiliki karakteristik suara yang unik. Vokalisasi pada burung dapat dipengaruhi oleh massa tubuh, ukuran paruh, habitat, dan geografi. Kemudian ada suara. Suara dihasilkan oleh getaran dan merambat melalui medium seperti udara, air, dan tanah. Suara tidak dapat merambat di ruang hampa. Suara termasuk gelombang longitudinal, yaitu partikel medium yang bergerak sejajar dengan arah rambat gelombang. Burung bisa bersuara karena memiliki organ vokal. Organ vokal burung dinamakan syrinx. Organ ini memungkinkan mereka menciptakan variasi nada dan frekuensi yang kompleks. Vokasi pada burung umumnya terjadi selama aliran udara ekspirasi. Syrinx sendiri memiliki tiga macam. Yang pertama ada tracheal syrinx, yang kedua bronchial syrinx, yang ketiga tracheal bronchial syrinx. Dari pengamatan burung pada kesempatan kali ini, kami mengamati yang pertama ada lovebird. Lovebird termasuk yang memiliki tipe syrinx tracheal syrinx, lalu kerak kerbau dan jalak lain yang termasuk ke dalam syrinx yang memiliki syrinx tracheal bronchial syrinx. Parameter yang digunakan untuk analisis suara burung, yang pertama ada call duration, yaitu durasi dari awal hingga akhir satu suara. Lalu ada call period, yaitu waktu antara awal satu suara dengan suara berikutnya. Lalu ada pulse number, yaitu jumlah total pulse dalam satu suara yang dihasilkan oleh individu. Lalu ada interpulse interval, yaitu jeda waktu antara dua pulse dalam satu suara. Lalu yang terakhir ada dominan frekuensi, yaitu frekuensi dengan intensitas tertinggi atau maksimum dalam spektrum suara. Berikut adalah tujuan praktikum kami, yaitu untuk menganalisis suara burung sehingga pola suara yang dihasilkannya dapat ditentukan. Metode. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada mikrofon eksternal, smartphone atau laptop, lalu aplikasi Audacity, dan burung. Cara kerjanya yaitu mula-mula suara burung direkam dengan mikrofon smartphone, lalu dilakukan penghilangan suara asing atau noise reduction dengan aplikasi Audacity, kemudian ukur call duration, call period, pulse number, pulse interval, dan dominan frekuensi. Kemudian selanjutnya hasil disajikan dalam grafik atau tabel. Baik, burung yang pertama ada lovebird kacamata topeng atau nama lain Agapornis personata. Kami dapatkan burung ini di Sawangan, Depok. Untuk rekaman suaranya sebagai berikut. Pertama, kami dari hasil rekaman tadi ada call duration. Call duration yang pertama sebanyak 1,23 detik, yang kedua 2,435 detik, yang ketiga ada 0,2087 detik. Lalu yang kedua ada call period. Dari hasil yang didapatkan, calling pertama didapatkan 4,493 detik. Calling kedua terdapat 5,468 detik. Untuk pulse number, dari calling pertama terdapat dua pulse,
yang kedua ada 31 pils, dan yang ketiga ada 2 pils. Untuk interpils interval, ya dari calling pertama terdapat 0,9 detik, yang kedua ada 0,038 detik, yang ketiga ada 0,02 detik. Dan dari hasil rekaman tadi juga didapatkan hasil frekuensi dominan sebesar 4.157 Hz, lalu frekuensi maksimum 15.617 Hz, lalu frekuensi minimum 47 Hz. Pada pengamatan frekuensi terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu 5.056 Hz. Selanjutnya ada jalak suren dengan nama latin Gachupica contra yang kami rekam suaranya di Gedung Dekanat FMIPA UI. Dari hasil rekaman tersebut, kami dapat menganalisis beberapa hal, yaitu yang pertama call period. Call period yang didapatkan ada 4, yaitu dengan waktu 3 detik 757,757. Selanjutnya ada yang call kedua 3 detik, 757. Yang ketiga ada 4 detik, 160. Yang keempat ada 6 detik, 481. Selanjutnya ada pulse number, yaitu ada 6 calling pertama, yang calling kedua ada 7, yang calling ketiga ada 5, yang calling keempat ada 8. Interval ada rata-rata, yang calling pertama 0,55 detik, yang calling kedua 0,3 detik, yang ketiga ada 0,57 detik, yang keempat ada 0,53 detik. Untuk frekuensi dominan atau peak frekuensi, yaitu didapat 3.344 Hz, frekuensi maksimum 19.943 Hz, frekuensi minimum 47 Hz. Pada pengamatan maksimal dan minimum frekuensi, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu didapat 215 sampai 10.659 Hz. Baik, selanjutnya ada burung terakhir, yaitu kera kerbau dengan nama latin Archaeopteryx javanicus cabanis yang kami peroleh dari Sawangan, Depok. Berikut adalah rekaman suaranya. Baik, dengan rekaman suara burung berdurasi 9,98 detik, kami mendapatkan call duration sebanyak 5 calling. Dengan calling pertama berdurasi 0,31 second, calling kedua berdurasi 2,33 detik, calling ketiga berdurasi 1,37 detik, calling keempat berdurasi 0,87 detik, dan calling kelima berdurasi 1,98 detik. Selanjutnya ada call period dengan calling pertama berdurasi 1,72 detik, calling kedua berdurasi 2,50 detik, calling ketiga berdurasi 2,31 detik, calling keempat berdurasi 0,99 detik, dan calling kelima berdurasi 2,00 detik. Selanjutnya ada pulse number dengan calling pertama yaitu ada 2 pulse, calling kedua yaitu ada 10 pulse, calling ketiga ada 7 pulse, calling keempat ada 4 pulse, dan yang terakhir calling kelima ada 7 pulse. Selanjutnya ada interpulse interval. Dari calling pertama didapat rata-rata 0,52 detik, calling kedua dengan rata-rata 2,31 detik, calling ketiga dengan rata-rata 1,85 detik, calling keempat diperoleh rata-rata 1,46 detik, dan yang terakhir calling kelima dengan rata-rata 2,02 detik. Kemudian diperoleh frekuensi dominan atau peak frekuensi senilai 926 Hz, kemudian frekuensi maksimum 15.576 Hz, kemudian frekuensi minimum 158 Hz.
Pada pengamatan ini, maksimal dan minimal frekuensi suara burung kerak kerbau menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu 215 sampai 10.656 Hz. Hasil dan pembahasan dari praktikum ini yaitu peak frekuensi terbesar dimiliki oleh Lovebird dengan 4.157 Hz, lalu diikuti oleh jalak suren dengan 3.344 Hz, dan yang paling rendah yaitu kerak kerbau dengan 934 Hz. Hasil maksimum dan minimal frekuensi jalak suren dan kerak kerbau memiliki nilai yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena memiliki frekuensi di luar 215 sampai 10.659 Hz. Hal-hal yang tersebut kemungkinan disebabkan karena frekuensi suara burung dapat dipengaruhi oleh massa tubuh dan habitat. Massa tubuh yang lebih besar cenderung menghasilkan peak frekuensi suara yang rendah. Burung yang hidup di perkotaan cenderung memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Berikut juga terdapat ditampilkan grafik perbandingan suara burung. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum kali ini adalah, pertama, setiap spesies burung menunjukkan pola suara yang berbeda berdasarkan parameter akustik yang diukur. Lovebird kacamata topeng memiliki dominan frekuensi tertinggi dibandingkan jalak suren dan kerak kerbau. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara frekuensi suara dengan karakteristik spesies. Yang terakhir, faktor seperti massa tubuh, habitat, dan kemungkinan pengaruh dimorfisme seksual turut mempengaruhi karakteristik vokalisasi yang dihasilkan. Berikut adalah daftar acuan yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.